Kematian itu adalah nasihat yang terbaik bagi kita yang masih melanjutkan cerita hidup di dunia ini. Diam tanpa kata, menusuk langsung ke jiwa, merubah pola pikir, lisan dan keadaan ruhani. Dan ingatlah, ada masa di mana kita pun pasti akan mendapatkan giliran dalam suatu keadaan kematian, melepas jiwa di dalam raga. Lalu, mau apa kita? Mau bagaimana kita? Mau kemana kita? Mau seperti apa kita? Mau jadi apa kita? Berjuta pertanyaan harus hadir di dalam diri ini. Bagi kita yang masih mempunyai akal sehat dalam melihat dan berpikir, juga bertindak dengan kebeningan kolbu, maka berubahlah kepada kondisi kebaikan sebelum kematian itu hadir dan datang menjemput kita. Rizki barokah, berlimpah manfaat, juga diberikan segala sesuatu yang membuat kita untuk selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, surat-surat Al-Quran dan zikir-zikir kepada Allah. Juga kita tutup dengan salawat dalail khairat, salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa kita semua jalan suluk para salik itu berkeyakinan, juga bersepakat para syekh, para mursyid thariqah, bahwa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah jalan pintas, jalan tempuh yang pasti terbuka menuju pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kenapa selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Begitu banyak hadis-hadis tentang Nabi Muhammad, baik itu di Al-Quran, juga di hadis-hadis, yang anak ingat tiba-tiba bahwasannya di dalam hadis dengan cerita-cerita tentang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, ada seorang di Jami' Kalimatul Aulia, ada seorang aulia Allah, itu mentarbiyah murid-muridnya, mentarbiyah kepada jamaahnya, orang yang mengikutinya, hanya dengan berkumpul membaca kepada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi cuman kerjaannya sholawat aja. Sama muridnya ngumpul sholawat, baik sendiri maupun berjamaah. Dan beliau nggak mengajarkan apa-apa tentang masalah bab ilmu, tapi ruhaniyahnya, badannya mencontohkan akhlak yang dijadikan nur dari Nabi Muhammad melalui berkah sholawat, dibimbing gitu. Tapi aslinya nggak pernah nasehatin, ya betul, ngasih tahu apa hal gitu sama murid-muridnya. Mau sholawat aja, mau baik mau buruk sholawat aja, sholawat terus. Puncaknya tarbiyah beliau kepada murid-muridnya 50 tahun. 50 tahun itu cuman diajarin sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi gak pernah ngajarin apa-apa sama guru, sama murid-muridnya. Gak diajarin fikih, gak ada, cuman apa waktunya sholat ngikutin apa gurunya gerak gitu. Gurunya gerak begini, muridnya ngikutin begini. Soal apa, misalkan pakai siwak ya pakai siwak, tanpa dijelaskan berkah siwak gimana, hadis siwak gimana, pakai sholat gimana, fikih sholat bagaimana, enggak. Cuman datang sholawat, cuman muridnya taklid sama gurunya. Dan gurunya ini terkenal dengan doa yang sangat mustajab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena doa-doanya itu, karena bimbingan itu, jadi cahaya nurnya Nabi Muhammad masuk ke kalbunya sang syekh, juga mentransfer kepada murid-muridnya. Puncaknya murid-murid yang berhasil mengikuti tarbiyahnya 50 tahun. Siapa yang kuat sekarang? Ikut gurunya selama 50 tahun. Dan memang gak ada apa-apa, cuman kehidupnya begitu aja. 50 tahun gak ada yang kuat sekarang. Jangan 50 tahun, sebulan atau seminggu aja berkabur. Apalagi cuman gurunya diem
sholawat ya. Ketemu ngumpul majelisnya majelis sholawat, zikir sholawat. Tapi apa yang terjadi setelah meninggalnya daripada sang syekh, sang wali Kasturi, dan disaksikan dijemput oleh Nabi Muhammad SAW? Setelah meninggalnya, dari berkah sholawatnya kepada Nabi Muhammad, sang syekh akhirnya melaporkan kepada Nabi mungkin di alam ruh, dan mentarbiyah daripada Nabi, memperkenalkan nih murid-murid yang selama 50 tahun kepada saya. Akhirnya murid-muridnya semua berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW, memandang wajah Nabi dalam mimpi-mimpi mereka. Ada yang zuh, ada yang khasab, ada yang yakdotan, yakodo. Masing-masing mendapatkan keilmuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang membuat kitab, bahkan ada yang ahli fikih, bahkan ada yang ahli hadis. Tiba-tiba dengan laduni di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah nur cahaya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita gitu bisa kan, tiba-tiba bisa ngomong kayak Halani, bisa ngomong kayak Tony, bisa ngomong kayak Agus, bisa ngomongnya bahasanya santai sesuai dengan apa yang dialami pengalamannya, tapi bisa masuk ke orang lain yang rohaninya. Oh iya benar ya, oh iya betul ya, kayak Bendet aja bisa banyak ngebawa orang. Ibaratnya dari sahabat beliau, orang yang kenal beliau bisa ngaji, atau ngaji sebulan sekali atau 2 bulan, tapi dia bisa ngegiring orang untuk ke jalan suluk, jalan Nabi, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh berkah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang siapa yang kuat sholawat ribuan kali, bahkan lebih dari itu selama 50 tahun. Kadang kita ada jebolnya. Di saat kesibukan ada jebolnya. Ya murid-muridnya ada juga yang kerja, yang dagang, tapi giliran majelis sholawat, nggak ngajarin apa-apa, cuma tak sholawat. Nah ini salah satu berkah kemuliaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan benar kata Nabi Muhammad SAW, aksiru as-sholah alayya kan. Qala Nabi Muhammad SAW, aksiru as-sholah alayya, perbanyaklah sholawatmu kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Karena sholawatmu itu bisa nurun fid dunya, cahayamu di dunia, wa nurun fil qabri, cahayamu di kuburan, wa nurun fil sirat, cahaya membimbingmu di jembatan sirat, wa nurun fil jannah, dan cahaya di mana bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Itu hadis itu doang tuh dipegang. Cuman aksiru as-sholat alayya, perbanyak sholawatmu kepada aku. Nabi gak nyuruh apa-apa, dari satu hadis itu doang dipegang sampai yaumul hisab, sampai kita meninggal. Itu mampu membawa keselamatan kita dunia, di kuburan, sampai di padang mahsyar, sampai di jembatan sirat, berhasil melewati jembatan sirat, berhasil bertemu Nabi di telaga Khud, dan berhasil memasuki pintu surga melalui pintunya Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW bukan hasilnya sekarang aja, tapi tabungan yang luar biasa buat kita kelak di sisi Allah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi berkah kita sholawat, hasilnya ada apa ya, mikirnya nabi aja. Karena nanti kita nggak bisa ngomong dengan gombal, dengan dusta, dengan khadzab, dengan berbohong nih. Ruhannya kita ini nggak akan pernah bisa berbohong. Kita sekarang bilang cinta Nabi, taat, cinta Nabi, cinta Allah, berbuat takwa. Kenyataannya ruhannya kita nanti yang membimbing, bukan lisan kita. Jadi kalau kita benar-benar cinta sama Nabi, cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ruhannya kita itu terbimbing nyebut namanya terus. Kan suatu yang dicintai akan selalu disebut. Itu kayak Jaka nih, pandeglang ceritanya. Karena jatuh cinta, anak jatuh cintanya sama Nabi Muhammad. Ya kan Ben, cintanya ngomong itu aja. Apa tuh? Oh, habis bentar lagi mati. Ya Allah, berkahi dari rezeki kami, berlimpah manfaat, bisa membangun gedung di dunia untuk agama, untuk membangun juga gedung di kubur.
gedung yang indah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita semangat membaca sholawat sama Nabi Muhammad bisa jadi manfaat cerita singkat ini. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosa kita, kelalaian kita, dosa mata kita, dosa lisan kita, dosa telinga kita, dosa kuburan kita, dosa segala apa-apa yang mengandung di badan kita, dan kita bisa menjadi orang yang jujur, jadi orang yang berbahasa lisan dengan kejujuran di hidup ini, dengan kejujuran di sikap ini, di lisan ini, di mata ini, di telinga ini, di tangan ini, di kaki ini, dan kita menjadi masuk dalam golongan orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang selalu berkata baik dan benar, dijauhkan dari segala perbuatan apapun zahir dan batin dari keburukan, dan kita selalu senantiasa dimakmurkan jiwa dan lisan kita, pikiran kita dengan mengagungkan Allah, dengan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, dengan selalu senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم برضا الله وبشفاعة رسول الله وبكرامة الأولياء وبالخصوص صاحب الليل الخيرات عليه محمد بن سليمان الجازولي وأصولهم وبرحمة عليه وبالخصوص سيدنا المجيد المعرف رب الروح والجسم يدعي إلى الله سيد البرية سيد الوالد القدر الزمان حبيب الرحمن بن أحمد بن قاعد الرسكة جامع أولياء في أهل سلسلة دلائل الخيرات وعلي قراءة دلائل الخيرات وعلي بركة دلائل الخيرات وعلي الروح دلائل الخيرات وعلي بالكرامة دلائل الخيرات وبركة دلائل الخيرات ووصولهم وبروهم وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha mu'minun, sesungguhnya beruntunglah kalian orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari segala perbuatan dan perkataan yang sia-sia dan tidak berguna. Jadi kita jauhin tuh urusan-urusan. Kalau kita itu beruntung jadi orang-orang yang beriman dan bisa khusyuk di dalam sholat, juga menjauhi dari segala perbuatan, perkataan yang tidak Allah sukai, yang tidak berguna, sia-sia, dari omongan yang hampakah, dari perbuatan yang hampakah, juga dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita demikian mendapatkan keberuntungan dari orang-orang yang beriman, dikatakan Allah, juga kita diberikan kekhusyuan dalam kita beribadah sholat,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walladzina hum lizakatil fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang berlimpah, masuk dalam nisab zakat. Patokan nisab zakat itu kita ambil yang terendah 60 gram emas. Kalau kita punya transaksi 60 gram emas di saat emas itu yang berlaku pada saat ini atau saat ke depan, kita langsung potong 2,5% sebagai bentuk kewajiban di sisi Allah, karena zakat ini penting. Dan ini cuman khusus bagi orang yang punya tabungan sekitar 60 gram emas atau 70 gram emas. Tapi ngambil aja yang kecil 60 gram emas. Berarti kalau sekarang sejutaan ya 60 juta dia punya tabungan, ya keluarin zakatnya. 2,5% itu kewajiban di sisi Allah, karena zakat ini penting dalam rukun kita punya agama Islam. Kalau kita udah masuk zakat tapi kita tidak berzakat, ancamannya kita dengar waktu itu di Fathul Mu'in, juga di Nasahil apa itu lagi itu. Banyak sih ancaman-ancamannya, kisos-kisosnya, doa-doanya tertolak, syahadatnya lepas. Ya syahadatnya lepas, sholatnya ditolak, doanya ditolak. Nah, semua perkara baiknya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dan ini terjadi di orang-orang kaya. Tadinya dia baik, tadinya dia ini, karena memang belum termasuk nisab zakat. Tapi ketika dia kaya, naudzubillah, Allah lupakan, dia sampai lupa ngeluarin zakat, itu doa-doanya ditolak ya. Semuanya ditolak oleh Allah. Jadi berat ketika orang kaya nih mau bangkit lagi nih. Kenapa? Orang kaya tiba-tiba sadar karena banyak zakat yang gak dikeluarkan oleh perintah Allah, kewajiban itu, mau bangkit lagi berat. Kenapa? Karena ya itu udah ditolak dulu sama Allah. Cara satunya yaitu, ya Allah ampunkan dosa saya. Bersahadat lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau saya berbuat buruk dan kalau diberi izin lagi, saya ingin bayar zakat-zakat saya terdahulu. Baru itu bisa bangkit lagi tuh. Kalau orang kaya pengen dia kembali lagi pada posisi semula yang dulu dia lupa berzakat, pengen kembali lagi ke titik nol dan bangkit lagi dengan cara yang baik. Banyak orang bangkit dengan cara yang buruk. Contohnya ya maling, ya rampok, ya nipu orang, ya korupsi, macam-macam tuh caranya. Tapi kalau dengan cara yang baik, bertobat kepada Allah, perbaiki syahadat, lalu niatin, kalau saya punya uang, ya Allah kembali lagi pada posisi saya akan kembali lagi menghitung zakat saya dan akan saya keluarkan itu, mumpung masih hidup. Kalau orang mati minta begitu, minta pengen zakat, sodako, minta sholat, tapi Allah udah tolak. Ada nih di ayat-ayat terakhir Allah tolak semua ibadah-ibadah orang. Berdoa kayak gimana, lu kadita, lu bohong, lu udah mati aja baru minta begini, dulu masih hidup kemana aja kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi salah satunya jangan niat yang macam-macam dulu. Kalau kita mau bangkit dalam usaha, niatin dulu kita mau benar-benar menjalankan perintah agama. Dan kalau orang menjalankan perintah agama nggak bakal pernah susah. Orang bener zakatnya. Setelah zakat laksanakan infak, samain sama zakat 2,5%. Kalau setelah infak zakat udah jalanin, keluarin sedekah sunnahnya 5%. Jadi kalau kita ngeluarin 10% dengan apa yang kita punya, itu jujur saja Allah akan jamin kita, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi kadang-kadang orang merasa enggan, merasa berat melakukannya. Bahkan di surat Al-Imran yang pernah dibahas tuh ayat yang 92, 50% sebagian dari harta yang kamu cintai kalau kamu mau sempurna mendapatkan kebaikan dunia wal akhirah. Kalau kamu mau dapatkan ke
kesenangan dunia wal akhirah, keluarkan, infakkan di jalan Allah 50% sebagian harta yang kamu cintai di dunia ini. Sungguh Allah adalah zat yang maha mengetahui. Mudah-mudahan kita walaupun tidak mampu punya niat kayak gitu. Mudah-mudahan kita jadi orang yang mampu menjalankan syahadat dengan baik, sholat dengan baik, puasa dengan baik, zakat dengan baik. Terus kita bisa hajjal baitul haram. Semoga Allah buka jalan kita bisa naik haji. Walaupun 2 tahun ini belum bisa naik haji, mudah-mudahan kita diberi izin oleh Allah naik haji. Karena itu juga penting. Orang punya duit nggak haji sampai meninggalnya sama, ditolak juga ibadahnya. Kan haji terakhir rukun Islam. Tapi kalau dia punya kemampuan tapi dia belum bisa berangkat haji, sampai lupa dia, sampai bangkrut, sampai matinya, naudzubillah min dzalik. Itu zakatnya ditolak, puasanya ditolak, sholatnya ditolak, syahadatnya lepas, nanti bukan dalam keadaan orang Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, semoga kekayaan yang Allah berikan sama kita mampu membayar zakat, kita mampu berinfak, kita mampu bersedekah, juga kita mampu berziarah ke Nabi Muhammad SAW di Madinah, juga berziarah ke Baitullah, dan bisa berziarah kepada kekasih-kekasih-Mu ya Allah dunia wal akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya banyak nih, panjang nih. Cuman kita ngambil tabaruk dari doa yang ada di surat Al-Mu'minun. Kita ambil tuh, kalau mau buka di surat 29 ada doa bagus nih di sini. Rabbi anzilni munazzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi, ikutin. Rabbi anzilni munazzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, Rabbi anzilni munazzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi auzi'ni munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat-tempat yang Engkau berkati. Kita minta sama Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi anzilni munazzalan mubarakan. Ya Allah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang Engkau berkati. Orang Al-Quran Allah yang ngajarin buat kita dapat tempat-tempat yang diberkati. Mudah-mudahan kita masuk di dalam tempat-tempat yang diberkati. Wa anta khairul munzilin, dan Engkau adalah sebaik-baiknya yang memberikan tempat berkah, tempat yang berkah. Tuh, Allah mengajarkan kita di surat Al-Mu'minun untuk juga meminta di mana tempat kita berada, kita diberkati, dan kita berada di tempat yang berkah. Doanya penting nih Kante. Walaupun malam Jumat kita baca bareng-bareng ya 7 kali. Semoga Allah memberikan kita tempat yang benar-benar diberkati oleh Allah, karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya tempat yang memberikan keberkahan daripada setiap tempat yang ada di muka bumi. Rabbi anzilni munazzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. 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 Rabbi, ya Allah, anzilni munazzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munazzalan mubarakan wa anta khairul munzilin.
المنزلين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني من منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أنزلني 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 منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ببركة يوم الجمعة istajib du'ana ya Allah bibarakatin Nabi Muhammad wa bibarakatin Rasulullah wa bibarakati Nabiullah wa bibarakati awliya Allah wa bijah awliya Allah wa bihaqi awliya Allah jami awliya Allah min masyarikil ardi magharibiha wa bihusus Syekhina al-Mujid al-Habib al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Muqaddir Segap mantan Allah bitul hayatim rahmatul abra ilal muntaha wa Syekhnya Abbas wa Syekhnya Kari Ali wa Syekh Ali Basar Nenek wa Syekh Ali Imran wa Syekh Abu Yatum Kuning Jibar wa usulil mafurohim wa jami' al-bantan wa usulil mafurohim wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shallallahu Muhammad